Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala atas pribadi nikmat dan karunia yang telah Allah taala berikan. Kemudian selawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, kepada sosok yang paling kita cintai, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa berupaya mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidaklah dikatakan seorang itu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka dengan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya jazakumullah khairan kepada pengurus Masjid Islam, para ahli ulama, para ketua yang kami muliakan semuanya, yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat menyampaikan tausiah, untuk dapat mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, bertawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Hendaklah kalian saling mengingatkan di atas kebenaran, mengingatkan di atas kesabaran. Bukan berarti yang berbicara depan kerjaan dari bapak dan ibu semuanya bukan. Akan tetapi kami mesti berupaya untuk mengingatkan. Dan Allah Taala mengatakan, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan karena peringatan ini bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan itulah yang pertama kali peringatan ini kan ditujukan untuk diri kami pribadi, kemudian kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk dapat terus istiqomah di jalan kebenaran, untuk terus istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartu bi riyadil jannah fartamu." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka berhentilah kalian. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasul?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majlis zikr," yaitu majelis yang di dalamnya mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah taala agar Allah taala jadikan majelis tersebut, majelis kita ini masuk dalam kategori taman-taman surga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taman-taman surga yang subhanallah Rasul juga katakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah, kata Nabi SAW, suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka membaca ayat Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mengajarkan, saling mengingatkan ayat Allah, mengingatkan tentang kebenaran, wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr, illa nazalat 'alaihim as-sakinah, melainkan Allah taala akan turunkan bagi mereka sakinah, Allah turunkan ketenangan, wa hafizur rahmah, dan Allah taala akan berikan rahmatnya, Allah akan berikan rahmat majlis tersebut. Kemudian majlis ini akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat, malaikat-malaikat yang mulia. Wallahu fi man indah, dan Allah taala akan banggakan orang-orang yang hadir di majlis tersebut di hadapan hamba-hamba yang mulia. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap agar majlis kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Bapak dan Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, tema pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan kenakalan remaja salah siapa. Maka untuk pembahasan ini kita bagi menjadi beberapa poin yang mudah-mudahan dengannya Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik sehingga kita dapat memahami dan kita dapat dengannya membimbing anak-anak kita. Allah berikan kepada kita hidayah, berikan kepada kita kemampuan sehingga dapat membimbing anak-anak kita dan menjadikan mereka anak-anak yang saleh dan salehah. Poin yang pertama yang perlu kita ketahui adalah anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat ke-14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatir al-muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal harth. Allah Ta'ala telah jadikan indah bagi manusia hubbus syahwat, kecintaan yang ini merupakan kecintaan tabi'iyah. Semua manusia cinta kepada wanita, laki-laki cinta pada wanita, wanita cinta pada laki-laki. Wal banin, kemudian cinta kepada anak-anak. Kemudian kecintaan kepada fiddah wal zahab, kepada perhiasan, kepada harta. Ini tabi'i. Tidak ada manusia yang tidak cinta kepada anaknya. Semua manusia cinta kepada anaknya. Dalam ayat yang lain dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46, Allah Taala berfirman, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan kita di dunia. Anak, Pak, subhanallah. Kita capek kerja, pulang ke rumah disambut dengan anak-anak kita, hilang capeknya. Ada masalah di luar, datang anak ngajak main gurau, senang hati kita. Ini poin pertama. Anak merupakan perhiasan, anak merupakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya sebagai perhiasan kehidupan di dunia. Poin yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain Allah Ta'ala juga mensifati anak-anak kita ini dengan fitnah, dengan ujian. Ingat kita sekarang hidup di dunia. Dan ingat bagaimana asal mula bapak kita Nabi Adam alaihissalam diturunkan Allah di dunia. Ini bukan tempat kita, jemaah. Tempat kita asal muasal nenek moyang kita adalah di surga Allah Taala. Dan kita mohon kepada Allah Taala Rabbul Arsyil Azim bi asma'ihil husna wa sifatihil ulia, dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Kita mohon kepada Allah Taala agar Allah kembalikan kita semuanya di surga, sebagaimana ini merupakan tempat asal dari nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam di dunia karena melakukan kesalahan. Sewaktu dilarang oleh Allah Ta'ala untuk mendekati sebuah pohon, maka fa'azallahu masyaitan, syaitan pun menggoda bapak kita Nabi Adam, dan terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya diturunkan ke dunia, dan di dunia penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, penuh dengan fitnah. Dan di antara bentuk ujian yang Allah Ta'ala berikan adalah dengan adanya anak. Setelah Allah Ta'ala mengabarkan anak itu merupakan kenikmatan, perhiasan. Yang kedua, anak ini merupakan ujian dari Allah Ta'ala. Dalam Quran surah At-Taghabun ayat ke-15, Allah Ta'ala berfirman, Innama amwalakum wa auladakum fitnah. Sungguh harta-harta kalian
Dan anak-anak kalian, kata Allah, fitnah, ujian bagi kalian. Ujian. Harta adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala juga mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia banyak dari mereka yang melampaui batas. Sewaktu Allah Ta'ala jadikan mereka mampu memiliki banyak harta, banyak manusia gagal sewaktu diuji dengan kelapangan harta. Yang dulu rajin ke masjid, Allah uji dengan harta, udah jarang. Dulu dengan keluarganya rapat sekali, silaturahmi terjaga. Diuji dengan harta, lupa sama keluarga. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Islam tidak membolehkan seorang untuk mencari harta, bukan, jangan salah. Tapi ini ujian. Begitu juga dengan anak, fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala menggambarkan tentang kehidupan dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhuru bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan, senda gurau, dan berbangga-banggaan di antara kalian dengan banyaknya harta dan banyaknya anak. Di akhir ayat Allah Ta'ala mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, kata Allah Subhanahu wa taala. Berbangga-bangga dengan hartanya, dia punya mobil mewah, punya rumah mewah. Dia punya banyak anak, anaknya pintar, anaknya ini berbangga-bangga. Dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 7096, Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan terkait dengan anak merupakan fitnah. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Wa fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa walidihi wa jarihi." Dan fitnah rajul, fitnah seorang itu adalah wa fitnatur rajuli fi ahlihi. Fitnah seorang itu adalah pada keluarganya, wa waladihi, dan pada anaknya, wa jarihi, dan pada tetangganya. Ini tiga fitnah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Fitnah itu pada keluarga, anak, ya keluarga itu maksudnya anak, harta, dan tetangga. Kemudian Nabi SAW mengabarkan, tukaffiruha as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan penebus dari fitnah ini, kata Nabi SAW, adalah salat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Fitnah keluarga dan termasuk padanya nanti adalah anak, penembusnya adalah dengan sholat. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan penggugur dari fitnah keluarga adalah dengan sholat, yaitu dengan mengajak anak-anak sholat, mengajak anak-anak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun fitnah harta adalah dengan sedekah, dengan dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sudah memiliki harta pelit luar biasa, seolah-olah harta itu akan dia bawa sampai mati, padahal jemaah Allah Subhanahu wa taala, apabila anak Adam meninggal dunia, maka tidak ada yang dibawa kecuali amal soleh. Harta semuanya ditinggalkan. Ini milik ahli waris. Pelit luar biasa. Ini fitnah harta. Penebusnya adalah dengan sedekah.
Kemudian fitnah tetangga adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar, kata Rasulullah SAW. Ini poin kedua, yaitu anak merupakan ujian dari Allah Taala. Betapa banyak orang tua seorang yang dia baik-baik saja, orang soleh awalnya, tapi karena tuntutan keluarga, istrinya yang menuntut berlebih yang tidak-tidak, anaknya yang durhaka, anak dan istri yang buruk, menjadikan ayah ini yang awalnya merupakan seorang yang soleh berubah menjadi seorang yang fajir, yang buruk, keluar korupsi, memakan harta yang haram. Kenapa? Karena fitnah keluarga. Ini tabiat, tabiat cinta anak, cinta istri itu tabiat. Tapi apabila dia tidak benar, tidak dituntun dengan agama Allah Taala, yang terjadi adalah anak-anak dan istrinya menjadikan dia jauh dari Allah Taala. Wa yazbillah. Poin yang ketiga, jamaah rahmat Allah Taala. Keluarga, anak kita, anak-anak itu, fitrah mereka, asal mereka ini adalah orang-orang yang baik. Fitrahnya, asalnya anak-anak ini baik, soleh. Dasarnya adalah firman Allah Taala pada surah Al-A'raf ayat 172. Allah Ta'ala berfirman kepada anak-anak Adam, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah Ta'ala mengambil perjanjian dengan anak-anak Adam, semuanya dikeluarkan dari tulang sulbi bapak kita Adam alaihissalam. Allah ambil perjanjian, alastu bi rabbikum, bukankah aku, kata Allah Ta'ala, adalah Rabb kalian? Qalu bala, mereka katakan benar ya Allah, syahidna, kami bersaksi. Semua anak Adam bersaksi bahwasanya Allah Rabbul Alamin, la ilaha illahu, tidak ada Rabb selain Allah Taala. Ini fitrah manusia. Makanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1385 mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini anak-anak zaman Allah Taala. Asalnya anak-anak ini tidak ada anak yang durhaka, tidak ada yang nakal, tidak ada anak-anak ini yang mereka menyekutukan Allah Taala. Awalnya tidak ada, fitrahnya bagus semuanya. Akan tapi nanti adalah setelah mereka lahir, pengaruh dari orang tuanya, pengaruh dari lingkungannya, teman-temannya, tontonannya, inilah yang merubah karakter anak-anak kita. Kemudian jamaah rahmat Allah Taala, poin yang keempat, anak soleh adalah idaman kita semuanya. Setelah Allah Ta'ala karuniakan kepada kita anak, maka setiap orang tua, laki-laki atau perempuan, miskin ataupun kaya, pejabat ataupun rakyat, semuanya mendambakan memiliki anak yang soleh. Anak yang soleh jamaah, ini merupakan kenikmatan surga yang Allah Ta'ala dahulukan di dunia. Mereka subhanallah, anak-anak yang soleh ini, baru kita melihatnya saja bahagia hati kita. Sewaktu kita melihatnya, dia masih kecil, anak-anak ini turut sama orang tuanya, senang hati kita jamaah Allah Ta'ala. Udah besar dia bakti pada kita, diperintahkan semuanya nurut. Anak soleh ini, apa yang dibutuhkan orang tuanya dia bantu, dia tolong semampu dia.
Walaupun dia tidak memiliki harta yang banyak, tidak memiliki jabatan yang tinggi, tapi banyak orang yang memiliki harta banyak, anaknya kaya raya, orang tuanya dia telantarkan. Banyak hartanya, orang tuanya dimasukkan ke dalam panti. Anak soleh idaman surga yang Allah Ta'ala dahulukan. Kecil dia membahagiakan hati kita melihatnya, udah besar dia bakti kepada kita, meninggal kita, dia doakan kita. Idza mata ibnu Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Adam meninggal dunia, inqata'a amalahu illa min thalath. Terputus amal anak Adam apabila dia meninggal dunia kecuali 3 hal. Ilmu yang manfaat, sedekah jariyah, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Meninggal kita, anak soleh ini yang mendoakan kita. Makanya kita katakan jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita hidayah semuanya. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anak soleh ini mereka akan terus mendoakan kita sepeninggal kita. Kita meninggal dunia, mereka doakan. Kalau anak yang fajir jemaah, anak durhaka, boro-boro mau mendoakan orang tuanya, sholat aja dia enggak. Untuk dirinya sendiri dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mau mendoakan kedua orang tuanya? Ini nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan. Ini anak soleh yang merupakan dambaan kita semua. Poin yang kelima, anak yang soleh, setelah kita mengetahui bahwasanya ini adalah idaman semua orang tua, maka kita butuh ikhtiar bagaimana agar anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, biar tidak nakal, biar tidak bikin kerusakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, agar dapat mendoakan kita. Apa saja tipsnya? Di antara tips tersebut adalah sejak awal memilih pasangan sudah dikabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pilih istri yang soleha. Pilih istri yang soleha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Al-Bukhari nomor 5090, Rasulullah SAW bersabda, tazawwajul mar'ah lil arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal: limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha, fadhkur bidzatid din taribat yadah. Wanita itu dinikahi karena 4 hal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. 4 hal ini yang menjadi tolak ukur pilihan setiap lelaki dalam menikahi wanita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian pilih yang baik agamanya, tadi berjarak, engkau tidak akan menyesal. Dari awal sudah diingatkan oleh Nabi tercinta Muhammad SAW untuk membentuk anak-anak yang soleh dan soleha. Pilih istri yang soleha. Ini juga nasihat untuk kita jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memilih pasangan untuk anak-anak kita. Pilihlah lelaki yang soleh, yang bisa menjadi imam anak-anak kita, yang akan mengantarkan anak kita nanti membawa mereka ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihlah untuk anak-anak kita seorang wanita yang solehah, yang akan dapat membimbing cucu-cucu kita nanti, mengajarkan cucu-cucu kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang anak-anak kita ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kurangnya ilmunya, kurangnya pengalamannya, masih terbawa jiwa muda, kadang mudah untuk terfitnah dengan dunia. Dia digombalkan sedikit oleh laki-laki, udah itu laki-laki yang baik katanya, baru diiming-iming sedikit. Maka ini peran orang tua. Pilih lelaki atau wanita yang soleh dan soleha. Ini yang pertama. Ini yang dari dasar sekali. Kemudian selanjutnya
adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa minta anak soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku ya Allah anak-anak soleh. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam doa minta anak soleh. Akhirnya lihat Allah Ta'ala berikan Nabi Ishaq, Nabi Ismail alaihi wassalam, yang nanti dari mereka ini akan turun darinya anak-anak nabi-nabi, termasuk nanti Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa jamaah, senjata orang beriman doa. Ini yang sering kita lalaikan. Minta Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, berikan kepada kami anak-anak yang soleh ya Allah. Kemudian juga doakan istri-istri kita. Dan di antara ciri orang-orang soleh, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu mereka yang senantiasa berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penunjuk pandangan kami. Doa kepada Allah agar Allah Ta'ala jadikan istri-istri kita penyejuk pandangan, anak-anak penyejuk pandangan kita. Waktu kita pulang ke rumah lihat istri, ya Allah tenang. Bukan lihat istri, ketemu lagi gitu kan. Ini subhanallah. Ya. Doa jemaah, ya, minta diberikan istri yang jadi penyejuk pandangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina muqimus shalah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang mendirikan sholat. Ini jemaah nanti Allah Subhanahu wa taala, kalau ada anak-anak kita yang malas sholat, disuruh sholat susah, doakan. Kita ajak mereka sholat dan jangan lupa doa. Karena ya Allah Ta'ala katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ini Allah Ta'ala katakan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sangat ingin pamannya Abu Thalib masuk Islam. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Ta'ala yahdi man yasha. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Kita ingin semua anak soleh, ingin anak-anak soleha, ingin anak-anak yang rajin sholat, rajin puasa, rajin membaca Al-Quranul Karim. Tapi wallahi kita tidak sanggup jemaah. Allah yang memberikan hidayah. Doa kepada Allah pada setiap kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ini pada bulan Ramadan, perbanyak berdoa, doa minta anak soleh. Kemudian pada malam-malam ganjil semua, ya, malam-malam ganjil kita cari Lailatul Qadar. Dan di antara amalan yang dianjurkan pada saat malam Lailatul Qadar, selain sholat, selain membaca Al-Quran, selain zikir, adalah berdoa. Ibunda yang kita cintai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa yang aku lakukan apabila aku dapati malam tersebutlah malam Lailatul Qadar? Apa yang aku lakukan ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengajarkan kepada Ibunda Aisyah, kuli, bacalah kata Nabi SAW, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, mencintai, memberi ampunan, berikanlah ampunan kepadaku. Ini doa. Makanya para ulama katakan di antara amalan yang dianjurkan apabila kita dapat Lailatul Qadar adalah doa. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa itu. Dan juga doa-doa yang lain tentunya. Dan ingat, doakan anak-anak kita, doakan istri kita, yang istri doakan suaminya, doakan anak-anak. Jangan lupa Allah
wa ta'ala. Allah yang maha membolak-balikkan hati. Tidak ada yang dapat membolak-balikkan hati selain Allah wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, jamaah rahmat Allah wa ta'ala, ya, karena keterbatasan waktu, yang terakhir, hendaklah kita menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anak kita. Hendaklah kita menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita tersebut. Menjadi teladan. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seorang itu tergantung dari agama temannya. Ini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan pentingnya teman lingkungan, karena seorang itu bergantung dari agama temannya. Jika kita ingin melihat seorang ini soleh atau tidak, lihat siapa temannya. Tidak mungkin orang-orang soleh mau ngumpul dengan orang-orang yang fasik. Sebagaimana orang-orang fasik tidak akan sedap tuh kumpul dengan orang-orang soleh. Tidak enak, tidak ada kecocokan. Al-arwahu junudun mujannadah. At-tuyuru ma'amkaniha taqo. Banyak sekali. Burung itu hanya kumpul dengan yang sejenis dengannya. Ruh itu akan berkumpul, ada kesesuaian dengan yang sama dengannya. Al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu bergantung dari agama temannya. Maka hendaklah seorang lihat dengan siapa mereka bergaul. Kalau teman saja, jamaah rahmat Allah Ta'ala, akan memberikan pengaruh kepada diri seseorang. Ini teman. Lalu bagaimana dengan orang tuanya? Orang tua yang sejak kecil hidup bersamanya. Orang tua yang setiap hari mereka lihat sejak kecil. Maka sering kita dengar istilah buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kenapa? Karena anak senantiasa mencontoh orang tuanya. Maka jika kita ingin anak kita menjadi anak-anak yang soleh, ingin anak-anak yang soleha, maka kita berupaya menjadi seorang yang soleh, menjadi ibu-ibu yang solihah. Berupaya. Dan ini jamaah rahmat Allah Ta'ala dicontohkan, dikabarkan oleh Nabi SAW. Rasulullah katakan, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Apa yang dimaksud di sini? Yaitu hidupkan rumah kalian. Jangan rumah itu cuma tempat tidur aja kayak kuburan. Kuburan kan tempat apa? Orang meninggal tidur di situ. Menunggu hari kiamat. Jangan jadikan rumah sebagai kuburan, kata Nabi SAW. Jangan rumah kerja pulang rumah tidur aja, enggak. Tapi apa? Hidupkan rumah kalian. Nabi SAW juga mengatakan sebaik-baik sholat adalah di rumah-rumah kalian kecuali sholat wajib. Apa pelajarannya? Agar nanti anak-anak kita dapat melihat bagaimana orang tuanya sholat. Dia melihat anak kita terbangun dia malam hari, lihat bapaknya sedang sholat tahajud. Dia lihat di rumah bapaknya sedang membaca Al-Quranul Karim. Dia lihat orang tuanya suka sedekah, membantu orang. Dilihat oleh anak-anak kita. Ini akan mereka contoh. Mereka contoh jemaah. Berbeda halnya dengan orang tua yang fajir, yang buruk. Yang dilihat oleh anaknya apa? Oh, ini yang dilakukan oleh Abi, main game terus. Di rumah main game terus. Akhirnya apa? Anaknya lebih jago main game dari dia. Kenapa? Orang tuanya melakukan seperti itu. Oh, ibu ngapa joget-joget terus gitu ya. Akhirnya ini yang dicontoh oleh anak-anak. Bahkan jemaah Allah Ta'ala, ada seorang wanita, istri yang dia sering melawan suaminya. Apa sebabnya? Karena dulu dia sering melihat ibunya suka membantah bapaknya. Ikut jadi karakter anaknya. Ini penting jemaah Allah Ta'ala. Jadi uswah.
Jadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Beri mereka makanan-makanan yang halal, yang baik. Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Taala katakan, wahai Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Beri anak kita dimakan yang baik-baik, jangan makan Allah Taala. Jangan yang haram. Dan beramal solehlah, maka ini akan membantu mereka dalam melakukan amal soleh, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau kita kasih makanan haram, rumah dari luar, upaya kerja, nipu orang, mencuri, ngambil hak orang, korupsi, mungkinkah anak yang diberi makan harta haram seperti ini, yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah? Perhatikan, pastikan apa yang kita bawa dari luar ini adalah dari sesuatu yang halal. Wanita-wanita solehah dahulu senantiasa membisikkan ke telinga suami mereka, wahai suamiku, sungguh kami kuat tidak makan, biasa tidak makan, kuat tidak minum, biasa tidak memiliki harta, akan tapi kami tidak kuat dengan azab Allah Taala. Maka jangan pernah bawa pulang ke rumah kecuali sesuatu yang halal. Perhatikan harta halal. Nabi SAW mengatakan, kullu lahmin nabatan nasuhti fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka yang lebih berhak untuk melalapnya. Kita jadi contoh, kemudian beri asupan anak kita, istri kita dari sesuatu yang Allah Ta'ala halalkan. Jangan pernah bawa yang haram ke rumah. Jangan pernah bawa yang haram. Bawalah yang baik-baik yang Allah Ta'ala halalkan. Semoga dengannya Allah Ta'ala berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita anak-anak yang soleh dan solehah, karena tidak ada yang dapat memberikan kepada kita anugerah yang besar ini, yang bagus ini, yang besar, yang agung ini, kecuali hanya Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.